wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Pada siang hari ini saya kedatangan tamu istimewa dalam acara bincang-bincang di Lentera Umat, dan teman-teman juga pasti tahu bahwasanya saat ini banyak isu-isu yang kontroversial gitu. Nah, ternyata saya nggak sendirian nih. Ada Ustadz, ada guru kita, yaitu Ustadz Abdul Wahsi. Gimana Ustadz? Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, beliau ini merupakan ulama asal kota Tangerang, dan beliau aktif di beberapa kajian dan sering mengisi kajian. Nah, teman-teman sekalian, kita akan berbincang hangat pada siang hari ini. Yang kita ketahui, isu terhangat hari ini banyak muncul perkataan-perkataan kontroversial. Dari siapa? Yaitu dari Kementerian Agama, Menteri Indonesia, yang kita ketahui statementnya itu selalu menimbulkan kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Kita ketahui dari mulai bahwa beliau menyampaikan tentang isu khilafah jangan diangkat di ASN atau PNS, jangan mengangkat-angkat seperti itu. Yang kedua, kemudian paham-paham radikalisme masuk di masjid dengan good looking, katanya bahwa di situ orang-orang yang good looking, hafiz, pintar bahasa Arab itu membawa paham-paham radikalisme. Nah, namun yang satu ini yang menimbulkan kontroversial bagi kalangan ulama, bahkan kemudian memunculkan kontroversi, memunculkan perbincangan publik dari MUI dan lain-lain tentang sertifikasi dai, Ustaz. Nah, kita tahu Ustaz, bahwa sebenarnya sertifikasi dai ini pernah diwacanakan oleh kementerian sebelumnya, Lukmanul Hakim. Nah, kemudian diangkat lagi Ustaz bulan-bulan ini bahwa katanya bahwa akan diadakan sertifikasi ulama-ulama dai di masjid-masjid. Alasannya agar tidak paham radikalisme itu menyebar luas, paham radikalisme itu katanya membahayakan. Nah, Ustaz, pandangan Ustaz seperti apa Ustaz terkait dengan sertifikasi dai ini Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Akhina Yoga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tadi cukup menarik ya yang ditanyakan oleh Akhina Yoga Komara terkait dengan bagaimana pernyataan-pernyataan dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya, yang ternyata pernyataan-pernyataan yang keluar dari lisan beliau ini senantiasa memberikan kegaduhan gitu ya, menyakiti umat Islam. Kita tahu bahwa ketika beliau ditunjuk menjadi Menteri Agama periode Kabinet Indonesia Maju yang kedua ini, ternyata beliau telah menyatakan dirinya akan memerangi radikalisme gitu. Dan kita tahu statement yang pertama muncul adalah ketika bagaimana beliau itu akan memberikan aturan-aturan berkaitan dengan muslimah-muslimah yang bercadar itu kan. Itu juga memberikan kegaduhan. Kemudian akan memerangi radikalisme di masjid-masjid, itu akan kemudian memberikan sertifikasi dai gitu. Nah, itu kan pernyataan-pernyataan yang justru bukan memunculkan kesejukan gitu ya, sebagai Menteri Agama yang seharusnya itu mengayomi umat gitu. Ini justru malah memberikan statement yang kegaduhan. Nah, terkait dengan sertifikasi dai ini, tentunya kita sebagai umat Islam sangat menyayangkan sekali ya. Karena apa? Karena tentunya ketika para dai-dai ini yang tersertifikasi, meskipun dari Kementerian Agama sendiri tidak mewajibkan ya semuanya itu terdaftar atau tersertifikasi, tapi ini jelas sekali untuk mengkotak-kotakan, memecah belah umat, khususnya di kalangan umat Islam, di ulama, sehingga ketika mereka ulama-ulama yang tidak terdaftar sebagai sertifikasi dai, mereka itu dianggap ulama-ulama yang berseberangan dengan pemerintah. Masya Allah. Nah, bahkan dari PA 212 sendiri
dari Persaudaraan Alumni 212 itu menyampaikan bahwa ketika sertifikasi dai ini digulirkan, tentunya yang terjadi adalah benturan di tengah umat. Karena bagaimana Masya tidak, Allah, ya betul, ulama-ulama ini kan membawahi atau memiliki muhibin masing-masing. Ya, Ketika sertifikasi dai ini kemudian diberikan kepada ulama tertentu, tentunya yang terjadi adalah benturan di kalangan bawah ini, yaitu para muhibin, level grassroots, ya grassroots, sehingga ketika mereka ini, wah ulama saya itu tersertifikasi, sementara ulama yang lainnya tersertifikasi. Nah, lebih kecondongannya sertifikasi ini kan untuk menangkal gerakan radikalisme di kalangan ulama gitu. Itu Ustaz yang menjadi pertanyaan bagi semua kalangan ya. Dan tadi Ustaz pernah nyampaikan dikit bahwa ini menjadi menjadi terkotak-kotakkan ulama kan dengan statement atau isu sertifikasi dai ini Ustaz. Nah, yang menjadi inti masalahnya itu terkait dengan radikalisme Ustaz. Ini nih paling digembor-gemborkan oleh berbagai kalangan. Salah satunya pemerintah sendiri Ustaz terkait dengan radikalisme. Nah, sebenarnya radikalisme ini apa Ustaz? Ya. Baik, terkait dengan radikalisme sendiri, kita bisa mengambil bagaimana pernyataan dari Profesor Teki ya. Beliau adalah seorang ahli hukum filsafat, bahkan beliau sebagai seorang dosen yang mengajarkan tentang Pancasila di sebuah perguruan tinggi negeri. Beliau menyampaikan bahwa radikalisme itu sebenarnya tidak memiliki alat kelamin gitu, sebagaimana manusia itu. Dia tidak memiliki alat kelamin. Karena apa? Karena tidak jelas radikalisme itu sebenarnya definisi seperti apa gitu. Definisinya sudah tidak jelas, tidak kejelasan. Sementara kalau mengerucut kepada permintaan dari Barat sendiri kan, radikalisme itu adalah ada 3 gitu. Pertama adalah radikalisme itu adalah untuk perubahan secara politik dengan kekerasan, kemudian perubahan sosial politik juga dengan kekerasan, kemudian yang ketiganya itu juga terkait dengan pergerakan politik ya, yang lebih kepada semacam kayak perubahan yang ingin mengganti negara gitu. Nah, sehingga tentunya radikalisme itu didefinisikan sebagaimana keinginan musuh-musuh Islam tadi itu. Seolah-olah itu Islam itu adalah musuh negara. Umat Islam yang menyuarakan kebenaran, umat Islam yang menyerukan kepada Islam yang kafah itu dianggap sebuah ancaman. Saya ambil contoh misalkan, ketika umat Islam itu menginginkan syariah diterapkan secara kafah di sebuah negara, itu menjadi sebuah ancaman, seolah-olah itu menjadi ancaman, padahal syariah yang diterapkan secara kafah itu adalah sebagai problem solving, artinya memberikan solusi bagi permasalahan bangsa ini. Kita tahu bangsa ini sedang mengalami krisis yang begitu sangat akut ya, artinya baik krisis moral, sosial, krisis politik dan sebagainya, itu kita sangat kompleks sekali. Nah, solusinya itu adalah Islam, karena Islam ini berasal dari zat yang maha menciptakan manusia, zat menghidupkan kita. Nah, inilah yang memberikan seperangkat aturan, kemudian manusia itu bisa berjalan sesuai dengan relnya gitu. Nah, sekarang terjadinya adalah ketika umat Islam ini ingin kembali kepada syariah secara kafah, ternyata tuduhannya adalah radikalisme. Bahkan tadi itu orang-orang yang hafiz Quran, yang rajin ke masjid, good looking kayak saya gitu. Nah, itu kan suatu Islamofobia ya. Jadi ini juga radikalisme sebenarnya adalah dari mainstream dari situ, Islamofobia. Jadi kebencian kepada Islam yang sangat, yang sebenarnya tidak memiliki dasar gitu. Justru Islam apa sih yang dibenci gitu? Islam itu mengajarin taat kepada orang tua, taat kepada saudara, berbaik kepada tetangga, kepada pemimpin dan sebagainya. Bagaimana mungkin Islam dicitrakan sebagai radikalisme itu? Mungkin itu. Ya Ustaz. Ya banyak pelajaran Ustaz pada acara kita pada hari ini Ustaz ya. Di mana kita ketahui bahwa tadi terkait dengan pendefinisian radikal aja masih ngawang. Sehingga radikalisme ini menjadi alat untuk menghancurkan, atau bukan menghancurkan ya, untuk membatasi Islam untuk berdakwah ya Ustaz ya. Dan kita ketahui juga sebenarnya radikalisme ini tadi merupakan apa kata Ustaz tadi ya, alat rejim, alat yang digunakan buat itu tadi, memecah belah umat, kemudian
sampai menimbulkan ketakutan-ketakutan Ustadz dengan paham itu, sehingga dimonsterisasi. Nah Ustadz, mungkin tadi kata Ustadz bahwa Islam itu mencerahkan gitu kan Ustadz, Islam itu memberikan apa namanya, menyelesaikan suatu problem. Nah mungkin Ustadz bisa mencerahkan kita bagaimana dalam waktu 1 menit Ustadz untuk menyampaikan closing statement kepada sahabat-sahabat Lentera Umat Ustadz. Gimana Ustadz? Ya, bagaimana Islam sebagai sebuah problem solving itu adalah ketika Islam itu terapkan secara kafah di dalam sebuah instrumen negara gitu ya. Artinya tidak bisa diterapkan oleh ormas, oleh individu saja gitu, tapi oleh negara. Karena apa? Karena negara ini yang akan memberlakukan sanksi-sanksi misalkan terhadap pelanggaran-pelanggaran kemaksiatan, yang akan memberlakukan ukubah terhadap orang yang meninggalkan sholat dan sebagainya. Bahkan instrumen negara inilah yang akan mewujudkan Islam itu benar-benar terwujud sebagai sebuah Islam rahmatan lil alamin. Masya Allah, betul. Nah ini kan yang ingin kita raih gitu. Iya, betul, nah itulah gambaran singkatnya bagaimana Islam sebagai problem solving itu akan mengatasi problem-problem yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Karena Islam itu adalah berasal dari Zat yang Maha menciptakan kita, yaitu Allah SWT. Tentunya dialah yang akan memberikan sebuah perangkat aturan yang lengkap terkait dengan kehidupan kita. Mungkin Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas kunjungannya ke tempat kita, dan semoga video ini mampu memberikan nasihat, mencerahkan bagi kalangan masyarakat, bahkan untuk Kemenak sendiri Ustadz. Insya Allah. Masya Allah. Nah teman-teman dari sahabat Lentera Umat, alhamdulillah perbincangan kita pada siang hari ini telah selesai dengan Ustadz Abdul Wasi. Dan saya sendiri mengucapkan terima kasih Ustadz atas kunjungannya. Dan saya harap teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke berbagai kalangan masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.